bisa menyiapkan dan berdoa dulu. Semoga ini perjalanan berjalan dengan lancar dan ada manfaatnya buat kalian semua. Silakan salah satu menit dulu. Siap, bro. Belum mengawali pembelajaran pada hari ini, kita menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kita mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak untuk hari ini saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Kelas 11 IPA 2 ya. Ayolah, berangkat. Anggi. Sakit. Anggun. Ya. Ari. Restu. Ya. Salsa. Siti Fadilatun. Sita. Oh ya. Yang nggak berangkat berarti hari ini. Oh ya. Jadi nggak berangkat ya. Ya, alhamdulillah kita yang berhenti berarti dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi hari ini masih sama dengan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang prolin ya. Ini adalah pertemuan yang kedua. Masih ingat materi yang kemarin? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Ada yang tahu pengertiannya? Sistem persamaan linear dua variabel masih ingat mungkin? Yang persamaan linear itu apa? Suatu. Ayo, masih ingat enggak? Pengertian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Ya, silakan. Yang keras. Ketidaksamaan linear adalah suatu ketidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat satu. Berderajat satu atau berpangkat satu. Oke, berarti masih ingat, berarti belajar ya. Kemudian kalau sistem ketidaksamaan, kalau tadi ketidaksamaan, sekarang kalau sistem ketidaksamaan yang masih ingat siapa Acung? Oh ya, silakan coba. Apa pengertiannya? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dua atau lebih ketidaksamaan linear dua variabel. Oh ya, terima kasih tepuk tangan. Berarti kamu masih ingat yang disampaikan guru ya bahwa dipelajari ya. Jadi materi kemarin masih ingat. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya jangan lupa silakan buku catatan, kemudian LKS, kemudian bahan ajarnya yang sudah guru bagikan silakan dibuka. Alat tulis jangan lupa dibuka dulu. Ya, untuk pembelajaran hari ini melanjutkan pertemuan yang pertama, yaitu masih ke programnya ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah model matematika. Ya. Apa itu model matematika? Ada yang bisa menjawab mungkin model matematika? Sudah dibaca sebelumnya ya? Model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, ketidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Ya, bagus. Pelajaran hari ini model matematika yang akan kita fokuskan model matematika. Kemudian kalian harus tahu ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Bisa dilihat di layar ya. Diharapkan untuk setelah melaksanakan pembelajaran dengan modul PBL, jadi belum menerapkan model hari ini, dengan pendekatan saintifik berdasarkan 4C, PPK, dan literasi, kemudian nanti dengan model diskusi, tanya jawab, ya, nanti ada presentasi juga. Kemudian dengan bantuan LKPD, diharapkan peserta didik dapat satu, ya, menyusun model matematika dari suatu masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dengan tepat. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan memodelkan permasalahan program linear dua variabel dengan
pembelajaran hari ini. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita masih pada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya untuk materi hari ini. Bisa kalian lihat, tentu kalian sering menemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah program linear ya, baik dalam bidang industri, kemudian pembangunan perumahan, pemakaian tanah ini contohnya, kemudian juga dalam perdagangan ya. Misalkan perusahaan akan memproduksi 2 jenis barang sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian nanti ada kendala-kendala yang dihadapi, misalkan persediaan barang yang kurang, modal yang kurang, itu termasuk kendala-kendalanya ya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri ya untuk dari model matematika. Jadi yang bisa diperoleh itu apa ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ya, untuk pembelajaran hari ini nanti seperti yang kemarin kita sepakati, kalian duduk berkelompok sesuai dengan kesepakatan kemarin. Kelompoknya ada A, B, C, D, E, F ya. Nanti kalian duduk berkelompok, kemudian berdiskusi. Kemudian nanti setelah diskusi selesai, nanti salah satu atau masing-masing kelompok akan menampilkan hasil atau memaparkan hasil dari diskusi yang sudah kalian dapatkan ya. Nanti maju ke depan, kemudian kelompok yang lain bisa menyangga ya, atau mungkin menambahkan. Bagaimana, paham ya? Paham. Ya, untuk bisa kalian buka untuk buku LKS-nya mungkin ya, buku paket, kemudian ya, untuk kompetensi dasar pembelajaran hari ini kita akan melihat sendiri itu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual ya. Kemudian variasi 2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Ya, IPK-nya bisa dilihat sendiri, menyusun model yang akan kita bahas hari ini, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual ya. Kalau sudah dibaca dari tadi malam, tentunya kalian sudah paham ya untuk pelajaran hari ini, paling tidak ada gambaran untuk menyelesaikan. Saya terangkan sedikit anak-anak untuk masalah pemodelan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah ada suatu masalah ya, permasalahan yang biasanya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan ada kendala-kendala dari masalah tersebut. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, tentunya harus bisa memodelkan dulu ya, dari masalah soal kita tersebut kita buat model matematikanya dulu, kemudian kita akan bisa menyelesaikan. Kalau untuk memodelkannya saja kalian masih kesulitan, tentunya akan sulit lagi untuk materi selanjutnya ya. Contohnya ini teman-teman bisa dilihat, misalkan ada permasalahan ya, bisa dilihat sendiri ya. UEK akan membuat 2 jenis roti, yaitu bolen dan brownies. Bisa dilihat. Kemudian UEK memiliki persediaan untuk membuat roti dan bolen tersebut tepung dan gula. Masing-masing dari bolen dan gula itu memiliki membutuhkan tepung dan gula yang berbeda-beda tentunya ya untuk kapasitasnya. Kemudian jika tepung dan gula yang dimiliki bolen itu terbatas, ya, seperti yang dilihat, maka bagaimana bentuk model matematikanya? Kemudian di sini diketahui UEK akan menjual tiap pak bolen harganya berapa itu? 30.000. Brownies 35.000. Yang ditanyakan adalah tentukan model matematika dan berapakah yang harus diproduksi agar diperoleh laba maksimum. Nah, berarti kalian harus bisa membuat model matematikanya ya. Kemudian untuk contohnya di sini sudah ada. Misalkan begini, seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja di perusahaan jika memenuhi syarat. Nah, sejumlah hasil tes potensi
6. Berarti nilai tes potensi akademik tidak boleh kurang dari 6. Kemudian tes potensi psikologi juga tidak boleh kurang dari 6. Kemudian permasalahan di atas, hasil tes potensi akademik dan psikologi tidak boleh kurang dari 14. Hasil dari, berarti hasil apa? Jumlah, berarti penjumlahan ya. Nah, caranya adalah kita misalkan dulu untuk nilai akademik X, kemudian psikologi Y. Jumlah nilai itu tidak boleh kurang dari 14. Berarti kan X plus Y harus lebih dari 14. Kemudian yang berikutnya, masing-masing hasil tes baik psikologi maupun akademik tidak boleh kurang dari 6. Berarti lebih dari 6 boleh ya? Nah, berarti karena di situ tandanya tidak boleh kurang dari 6, berarti nilai X harus lebih dari sama dengan 6. Y juga tidak boleh lebih namanya apa? Y juga harus lebih dari sama dengan 6. Jadi kurang dari 6 nggak boleh, berarti harus lebih dari. Jadi kalimat kurang dari apa? Harus lebih dari, kemudian kurang-kurangnya tidak boleh kurang dari, itu adalah kata kunci. Bagaimana kamu akan menentukan apakah pakai kurang dari atau pakai yang lebih dari. Bisa dipahami anak-anak ini? Bisa ya? Bisa. Yang belum bisa acung, karena ada yang belum paham. Oh, sudah bisa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti untuk hari ini seperti instruksi yang kemarin sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan diskusi ya. Kemudian silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan yang sudah disepakati baik. Yuk. Ya, setelah kalian duduk berkelompok, ini ada kelompok A, B, C, D, E, F. Ya, teman kelompok, ini Bu Guru bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan nanti LKPD-nya diamati ya. Ada permasalahan yang harus kalian kerjakan dengan cara berdiskusi ya. Kemudian nanti Bu Guru akan menilai juga untuk kerjasamanya, kemudian disiplin. Kemudian nanti setelah LKPD selesai, kalian maju ke depan untuk presentasi hasil dari diskusi ya. Kemudian hasil presentasi juga akan bernilai ya, bagaimana cara menyampaikannya, kemudian hasilnya bagaimana, nanti akan bernilai semuanya. Gitu ya. Silakan kerjasama yang baik, kemudian diselesaikan. Ini saya bagikan LKPD-nya. Kelompok A, B, C, D, ya ini saya bagikan. Silakan LKPD-nya dibuka, dibaca, diamati ya. Di situ ada permasalahan apa yang harus kalian kerjakan. Dan semuanya harus aktif. Silakan masing-masing bukunya, kemudian alat tulisnya disiapkan. Berdiskusi. Ya. Guru akan menilai keaktifan kalian dalam diskusi, juga kerjasamanya. Dan dipersiapkan nanti salah satu harus menyampaikan hasil diskusi, kemudian yang lain juga mungkin bisa membantu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Untuk diskusi saya kasih waktu 10 menit, cukup? Bisa 10 menit? Ya. 10 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Ya, silakan diamati LKPD-nya. Kemudian apa yang kamu ketahui
dari permasalahan tersebut bisa kamu tuliskan di situ. Ya, kemudian bisa dibuat pertanyaan kira-kira yang ditanyakan apa di situ. Ya, setelah kalian mengumpulkan informasi, kemudian menalar hasilnya, tulis ya hasil jawaban dari KPD-nya. Ya. Sudah ada contoh yang tadi. 12 kg. Iya. Untuk disamakan sama yang 600 gram dan 200 gram berarti yang 12 kg dijadikan gram dulu. Oh iya iya boleh. Jadi untuk menyamakan satuan biar gampang ya. Ya betul. Bagus ini. Berarti kamu teliti ya. Diubah dulu satuannya biar sama. Ya. Untuk kelompok yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan yang masih bingung, silakan tanya. Ya dari kelompok C. Siapa? Iwan. Iwan.
Bu, kalau misalkan hasilnya sampai sesederhana mungkin boleh. Oh, maksudnya tidak sesuai KPD? Iya. Boleh, silakan. Ya, yang lain juga silakan. Kalau misalkan perlu ditambahkan, boleh ya. Tidak sesuai KPD. Maksudnya KPD adalah untuk memudahkan kalian. Tapi kalau kalian punya pemikiran yang lebih, silakan. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Ya, saya kira waktunya sudah cukup untuk diskusi. Berarti untuk selanjutnya saya minta untuk masing-masing kelompok memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Mungkin diawali dari kelompok satu, kelompok yang pertama kelompok A ya. Silakan siapkan siapa yang akan memaparkan, kemudian perwakilan saja perwakilan dari kelompok A. Silakan. Nanti yang lain bisa memperhatikan ya, kemudian bisa menyanggah barangkali ada yang ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fakri Sasiaji, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Mutia Madani, nomor absen 23. Ya, silakan. Jadi masalah yang pertama, hasil diskusinya. Sembari teman kelompok saya, Mutia, menuliskan hasil diskusi, saya akan menerangkan sebuah permasalahannya. Pada lembar kerja kalian masing-masing terdapat gambar 1 dan juga gambar 2. Gambar 1 itu bolen pisang dan gambar 2 brownies. Soalnya Bu Eka akan membuat 2 jenis roti, yaitu bolen dan juga brownies. Bu Eka memiliki persediaan bahan, yaitu 12 kg tepung dan 3 kg gula halus. Roti bolen memerlukan 600 gram tepung dan juga 60 gram gula halus. Sedangkan brownies memerlukan 200 gram tepung dan juga 300 gram gula halus. Bu Eka menjual tiap pack bolen seharga Rp30.000 dan juga brownies Rp35.000.
Jangan lupa melengkapi KPD, nama, kelompok, lengkap, tulis, dan nomor absen. Untuk memperjelas pemaparan, saya akan menerangkan hasil dari diskusi tim kelompok saya, kelompok A. Di sini ada bolen dan juga brownies. Pada bolen, banyaknya kita memisalkan dengan X, dan brownies kita memisalkan dengan Y. Pada tepung, bolen memiliki harus 600 gram, sementara brownies 200 gram. Ketersediaan UEK ada 12 kg. Agar satuannya sama, kita jadikan gram juga. 12 kg dikalikan 1000 agar menjadi gram. Selanjutnya ada gula halus. Gula halus pada bolen memerlukan 60 gram. Sedangkan brownies, gula halus memerlukan 300 gram. Kapasitas ketersediaan UEK memiliki 3 kg. Dijadikan satuannya sama juga menjadi 3000 gram. Hasil dari model matematika yaitu 600X atau 600 pada bolen, 200Y atau 200 pada brownies, kurang dari sama dengan 12.000. Kita bisa menyederhanakan ini, yaitu dengan dibagi 100 menjadi 6X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Dan pada gula halus 60X plus 300Y kurang dari sama dengan 3000. Kita juga bisa sederhanakan, dibagi 10 menjadi 6X plus 30Y kurang dari sama dengan 300. Karena bolen pisang dan juga brownies ini adalah barang, jadi hasil X dan Y tidak mungkin abstrak atau nil. Oleh karena itu, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian, dengan fungsi objektif f XY sama dengan 30.000 X plus 35.000 Y. Sekian hasil diskusi pemaparan dari kelompok kami, kelompok A. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil presentasi atau pemaparan dari kelompok
bagian bahan yaitu 12 kg tepung dan 3 kg gula halus. Roti bolon memerlukan 600 gram tepung dan 60 gram gula halus. Sedangkan brownies memerlukan 200 gram tepung dan 300 gram gula halus. Jika Bu Eka menjual tiap pack bolon dengan harga 30.000 dan brownies dengan harga 35.000. Tentukan model matematikanya dan berapakah yang harus diproduksi agar diperoleh harga maksimum. Seperti yang telah seperti yang telah Mutia gambarkan, yaitu untuk bolon memerlukan tepung sebanyak 600 gram dan untuk brownies memerlukan tepung sebanyak 200 gram. Untuk gula halus, bolon memerlukan 60 gram serta brownies memerlukan gula halus sebanyak 300 gram. Namun, kapasitas atau persediaan yang Bu Eka punya yaitu untuk tepung tidak boleh lebih dari 12 gram atau kurang dari 12 gram karena kita ubah satuannya biasa. Untuk gula halus 3 kg dan kalau disamakan ke gram menjadi 3.000 gram. Kita misalkan untuk bolon X dan brownies ketiga, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah 600x 200y kurang dari 12.000 menjadi 6x plus 2y kurang dari 100. Namun pada kelompok sebelumnya hanya sampai sini. Padahal di sini kita bisa sederhanakan yaitu dengan dibagi 2 yaitu 6x dibagi 2 menjadi 3x dan 2y dibagi 2 menjadi y kurang dari atau sama dengan 120 gram dibagi 2 menjadi 60 gram. Untuk yang gula halus juga sama, masih bisa disederhanakan yaitu dibagi 6, yaitu untuk 6x menjadi x, 30y menjadi 5y dan 300 dibagi 6 menjadi 50 gram. Maka dari itu x kurang dari atau sama dengan 0 dan y x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Karena bolon dan brownies adalah sebuah makanan, berarti ke sebuah benda. Maka dari itu tidak mungkin hasilnya negatif, pasti hasilnya lebih dari 0. Maka otomatis objektif atau tujuan atau harga yang diharapkan oleh UAK adalah fx, y sama dengan 30.000x, berarti ini kan bolon, dan 35.000y untuk brownies. Ada pertanyaan? Ya, ini berikut adalah hasil diskusi atau pemaparan dari kelompok B. Kelompok yang lainnya ada yang ditanyakan mungkin ada yang kurang dari kelompok B. Ada yang tanya, silakan. Kelompok yang lain mungkin menambahkan. Ya, untuk kelompok A tadi mungkin untuk penyederhanaannya masih kurang ya ditambahkan oleh kelompok B. Jadi sudah sampai ke bentuk yang paling sederhana. Mana dia tanyakan? Oh ya, silakan. Izin bertanya, untuk fungsi objektif itu kan disitu f x, y sama dengan 30.000 x plus 35.000. Itu disebutkan nominal yang diharapkan. Itu gak dihitung, cuma kayak gitu aja. Ya, ini ya. Apakah fungsi objektif hanya diteruskan seperti ini atau dicari? Ya, memang hanya diteruskan seperti ini ya. Karena untuk fungsi optimum kita setelah ini baru kita akan mencari nilai optimum ya. Apa kita kalau fungsi objektif cukup dituliskan yang diinginkan. Tidak ada lagi yang tanya? Cukup? Cukup. Ya, silakan kelompok B, silakan duduk di sini. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenanga Bintara Wardani dari perwakilan kelompok saya nomor absen 16. Di sini saya akan menjabarkan kembali tentang persoalan mengenai UEK. Karena jawaban saya tidak jauh beda, bahkan hampir mirip sekali dengan ini, dengan bolen memerlukan dan brownies memerlukan 600 gram dan 200 gram tepung, dan bolen dan brownies memerlukan gula halus sebanyak 60 gram dan 300 gram dengan kapasitas persediaan tepung 12 kg menjadi gram 12.000 dan gula halus dengan kapasitas maksimum 3 kg menjadi 3.000 gram dengan hasil model matematika seperti ini. Untuk I lebih dari 0, Y lebih dari 0 dengan fungsi objektif Fx sama dengan 30.000 X plus 35.000 Y, maka saya tegaskan kembali untuk pernyataan dan jawaban mengenai permasalahan UEK ini saya dan kelompok lainnya sama. Sama ya? Ya. Ternyata sama. Ya. Yang lainnya bagaimana? Sama. Sama. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 kelompok sudah tampil. Ya, oke. Dari apa yang sudah dipaparkan dari kelompok 1, 2, 3 memang sudah betul ya. Di sini kalian sudah bisa mentransfer dari bentuk bahasa soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Ya, jadi permasalahan yang ada di permasalahan yang pertama untuk ketersediaan tepung dan gula halus. Di sini kendalanya adalah dari kapasitasnya. Jadi di UEK itu hanya memiliki 12 kg tepung, ya, atau setelah diubah ke gram bentuknya menjadi 12.000. Kemudian persediaan berikutnya adalah gula halus, di mana gula halus hanya memiliki 3 kg. Kemudian diubah menjadi gram. Dari 2 kue yang ia buat, nah dengan kapasitas ini, di mana bolen memerlukan tepungnya 600 dan brownies 200, sedangkan bolen gula halusnya butuh 60 dan browniesnya 300, maka ternyata kalian sudah bisa menerjemahkan atau merubah dari kalimat cerita tersebut ke dalam bentuk model matematikanya dengan tepat, ya. Jadi dari kelompok 1, 2, 3 dan yang lainnya ternyata hasilnya sama. Ini kesimpulannya. Berarti untuk permasalahan ini bisa dituliskan dalam bentuk pertidaksamaannya, ya, persamaan pertidaksamaan linear dua variabelnya 6x plus 2y kurang dari sama dengan 120, atau ini sederhanakan lagi, kecil 3x plus y kurang dari 600 gram. Kemudian permasalahan yang kedua dari gula halus, bentuk model matematikanya menjadi x plus 5y kurang dari 50 gram. Betul? Untuk bolen dan brownies di sini dalam bentuk barang, ya, jajanan di sini, sehingga tidak mungkin nilainya negatif. Di sini pakainya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya karena di sini akan menjual dengan harga 30.000, ya, dengan keuntungan 30.000 untuk bolen, kemudian browniesnya 35, sehingga bisa ditulis dalam fungsi objektifnya f x, y sama dengan 30.000 x plus 35.000 y. Bisa diterima ya? Bisa. Bisa. Nah, karena kalian sudah bisa, sekarang ada tugas lagi, ya, tugas yang harus dikerjakan juga dalam kelompok, ya. Tugasnya nanti bisa kalian lihat, ya, di sini. Silakan nanti diskusi lagi untuk tugas yang kedua. Waktunya mungkin lebih sedikit, ya. Ya, silakan kalian lihat untuk tugas yang kedua. Ya, silakan diamati, dipahami soalnya, kemudian langkah-langkah mengerjakannya bisa kalian lihat atau kalian samakan dengan cara mengerjakan di LKPDN. Jadi permasalahan pertama, diharapkan kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kedua dengan benar. Paham ya? Ya, nanti sama seperti
berarti untuk kelompok yang tampil berarti kelompok D, E, dan F dalam permasalahan yang kedua. Silakan bisa dilihat untuk soalnya dan silakan dikerjakan mulai sekarang. Saya kasih waktu 10 menit saja. Cukup ya? Masih semangat? Masih. Terima kasih. Ya, silakan dikerjakan. Ya, untuk sesi yang kedua, untuk permasalahan yang kedua, silahkan waktunya sudah habis untuk diskusi. Saya minta perwakilan kelompoknya ke depan. Kelompok E, kelompok mana? Ini apa ini? E, oh F, silahkan salah satu perwakilan atau mungkin dua, boleh membantu ya? Boleh, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahro, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriana, nomor absen 27. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kita, kelompok F. Kami akan memaparkan permasalahan kedua, yaitu seorang pemilik toko sepatu hendak menjual dua jenis sepatu, yaitu sepatu anak-anak dan sepatu dewasa. Rata-rata harga beli satu pasang sepatu anak-anak yaitu 50.000 dan satu pasang sepatu dewasa 100.000. Tetapi etalase yang tersedia hanya dapat menampung 80 pasang sepatu dan modal yang tersedia 5 juta. Keuntungan dari penjualan satu pasang sepatu anak-anak yaitu 10.000 dan satu pasang sepatu dewasa yaitu 15.000. Pertanyaannya, buatlah model matematikanya untuk memaksimumkan keuntungan dari penjualan tersebut. Misalkan sepatu anak-anak saya beri misal untuk X dan sepatu dewasa Y. Kapasitas untuk sepatu yaitu 80. Harga beli sepatu anak-anak 50.000, sedangkan harga beli sepatu dewasa 100.000. Kapasitas atau persediaan uang yaitu 5 juta. Yang lain bisa menyimak ya hasilnya. X dari sepatu anak-anak plus Y dari sepatu dewasa kurang lebih sama dengan 80. Dan untuk 50.000 sepatu anak-anak X plus 100.000 sepatu dewasa Y kurang lebih sama dengan 5 juta. Terus dan untuk yang itu nanti akan disederhanakan. Penyederhanaan dari 50.000 X plus 100.000 Y kurang lebih sama dengan 5 juta.
objektif atau fungsi objektif atau keuntungan f x, y sama dengan 10.000 x plus 15.000 y. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil kelompok F sudah ditampilkan nih, sudah dengan jelas ya, salah satu atau dua orang tadi memaparkan. Apakah bisa diterima dengan kelompok yang lain? Oh, ya, mungkin salah satu lagi kelompok E. Silakan kalau ini nggak ada pertanyaan sih. Tidak ada. Oh, ya, dilanjutkan kelompok E, mungkin mau menambahkan atau bagaimana hasilnya silakan. Perwakilannya boleh perkenalan dulu. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari perwakilan kelompok E. Di sini saya ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai permasalahan seorang pemilik toko sepatu dan menjual dua jenis sepatu, yaitu sepatu anak-anak dan sepatu dewasa. Untuk rata-rata harga jenis pasang sepatu anak yaitu harganya 50.000, sedangkan sepatu dewasa 100.000 dengan kapasitas etalase 80 pasang sepatu dan modal tersedia 5 juta. Keuntungan yang diperoleh daripada tiap penjualan adalah untuk sepatu anak-anak itu 10.000, sedangkan untuk sepatu dewasa itu 15.000. Dengan ini, maka model matematikanya bisa ditulis x plus y kurang dari 80. Untuk x 50.000 x plus 100.000 y kurang dari 5 juta. Dapat disederhanakan dengan 5x plus 10y kurang dari 500, dan dapat disederhanakan lagi x plus 2y kurang dari 100. Dengan demikian, untuk itu x lebih dari 0 atau y lebih dari 0. Fungsi objektif f x y sama dengan 10.000 x plus 15.000 y. Jadi pada diskusi hasil pemaparan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah menentukan model matematika: 1. Menentukan persyaratan atau kendala-kendala yang berbentuk sistem perjaksamaan linier dua variabel. 2. Menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuan yang terbentuk f, x, y sama dengan ax plus by. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya sudah menampilkan. Ya, jadi dari dua kelompok ini sudah menunjukkan ternyata hasilnya sama, ya. Kesimpulan dari permasalahan yang kedua, kalian sudah bisa menyelesaikan atau membuat model matematika dari persoalan yang kedua, ya, secara kontekstual yang biasa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematikanya dengan tepat. Ternyata sudah bisa mengerjakan, sudah bisa menyimpulkan juga. Yang lain tidak ada masalah, ini bisa semua ini. Bisa. Sama jawabannya. Aman. Ya. Nah, dari ini kalian sudah bisa menyimpulkan, berarti untuk belajar hari ini apa sih model matematika itu? Apa tadi? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan
kita yaitu dengan membuat langkah-langkah ya untuk menyelesaikan model. Di antaranya apa? Satu, Menentukan persyaratan atau kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, Menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuan yang berbentuk apa? F, X, Y sama dengan apa tadi? F, X, Y sama dengan ayo tadi apa? X, Y, ya, ya itu hasil dari yang kita bahas hari ini. Kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu model matematika, bagaimana langkah menyusun model matematika dengan benar. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju ke depan, sudah mewakili. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk yang sudah maju ke depan. Ya, untuk itu untuk pembelajaran tadi ini silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian kalian kembali duduk ke tempat masing-masing, dibereskan mejanya. Kita melanjutkan pelajaran lagi ya. Ini masih ada kuis nanti. Silakan dibereskan mejanya sudah semula. Seperti yang sudah selesai. Ya, terima kasih untuk teman-teman sudah dikumpulkan semua. Nah, mungkin anak setelah diskusi tadi, berarti kalian sudah semuanya ya bisa menentukan model matematika dari suatu permasalahan, gitu ya? Bisa ya? Berarti sekarang Bu Guru kasih soal kuis. Silakan soal kuisnya bisa dilihat di layar. Ya. Nah, silakan buka HP-nya masing-masing. Soalnya bisa kalian lihat di link yang dibagikan. HP-nya buka, silakan copy. Di situ ada soal kuis. Masing-masing mengerjakan ini untuk mengukur kemampuan kalian ya. Setelah berdiskusi, apakah kalian memang benar-benar sudah memahami atau tidak. Ini untuk tugas mandiri, silakan dikerjakan untuk kuis. Ini nilainya berarti mandiri ya. Kalau tadi kelompok. Silakan Mbak dibagikan ke belakang. Ya, saya bagikan kertas itu untuk mengerjakan kuis. Seandainya sudah selesai, silakan langsung dikumpulkan ke meja guru. Siap ya? Siap. Ya. Untuk yang mengumpulkan lebih dulu pasti ada nilai tersendiri. Kasih bonus guru ya. Berarti paling cepat ada nilai plus. Oke? Ya. Silakan dikerjakan kuisnya.
Nah, lagi ya sudah. Boleh? Sudah. Karena waktunya sudah habis, silakan semuanya dikumpulkan. 1, 2 berarti ada nilai khusus loh ya. Silakan coba ya. Baiknya, gimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah bisa paham dengan pelajaran yang sekarang? Bisa. Apakah menyenangkan pelajaran seperti ini? Kamu lebih senang diskusi ya berarti ya? Iya. Pikirnya bareng-bareng gitu ya. Jadi bisa tukar pikir. Kemudian ini hasil kuisnya dengan guru koreksi. Apakah kalian sudah bisa mengerjakan? Ya, kemudian untuk kelompok tadi sudah guru amati, yang paling aktif berarti kelompok A ya. Terima kasih untuk kelompok A. Ya, kemudian untuk kuis tadi ada yang lebih anak-anak, jadi begini, biar kalian tidak lupa, silakan untuk tugas minggu depan kalian masuk, coba kalian cari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang masing-masing ada kaitannya dengan memodelkan ya. Coba masing-masing harus berbeda, mencari referensi atau mencari suatu permasalahan yang bisa dimodelkan dalam bentuk matematika ya, untuk pertemuan minggu. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya berarti kita masih dalam prole nanti. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum. Dan menentukan nilai optimum dasarnya adalah memodelkan. Jadi kalau kalian sudah paham memodelkan, untuk selanjutnya akan lebih mudah untuk mencari nilai optimum. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, saya kira untuk belajar hari ini cukup. Jangan lupa tugas dari guru nanti dikerjakan di rumah untuk mencari permasalahan yang sama gitu ya. Kemudian sebelum mengikuti sebelum ada belajar dulu, berarti kalau bisa malamnya belajar dulu. Materi berikutnya adalah apa tadi? Menentukan nilai optimum. Ya, ya saya kira sekian saja dari saya. Semoga untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum mengakhiri, sebelum pulang, silakan saya minta seperti biasa salah satu berdoa dulu, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kemudian ya, bukunya bisa dibereskan dulu ya, bereskan dulu. Ya, salah satu bisa memimpin doa ya. Siapa ya? Ayo. Doa sebelum kita pulang. Ya Allah, belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa, baik. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Semoga semuanya bisa sampai rumah dengan selamat. Amin. Silakan bisa pulang. Ya, Bu.